Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke dalam operator dalam pemrograman. Sebelumnya kita masuk ke tipe data sama variabel atau kotak. Kemudian tipe data adalah jenis kotak ini untuk penyimpanan apa. Sekarang kita akan lanjut ke operator. Alat untuk berinteraksi dan memanipulasi data dalam kode Anda. Jadi dalam coding. Apa itu operator? Operator itu seperti sebuah kata kerja dalam pemrograman. Mereka memberitahu komputer untuk melakukan suatu tindakan pada data atau nilai value-nya. Tanpa operator, programmu tidak akan bisa melakukan penghitungan, perbandingan, maupun membuat sebuah keputusan. Nah, jenis-jenis operator ada 4. Yang pertama ada aritmatika, ada perbandingan, logika, sama penugasan. Untuk aritmatika ya ada plus, minus, kali, bagi, sama persentase. Ini apa namanya? Sisa hasil bagi atau modulus. Oke. Kita coba ya seperti ini. Operator aritmatika ya ada plus, minus, kali, bagi, sama modulus. Kalau 10 tambah 5 ya pasti hasilnya 15. Kalau dikurangi 5 ya 5. Kalau dikali 5 ya 50. Kalau dibagi 5 ya balik lagi ke 2. Modulus ini sisa hasil bagi. Misalkan 8 modulus 2 berapa? 0, karena 8 habis dibagi oleh 2. Kalau 8 misalkan ini 9 modulus 2 hasilnya 1. Kenapa? Karena 9 dibagi 2 akan menyisakan 1, kan sisa hasil bagian. Oke, ini untuk operator aritmatika. Kemudian ada operator perbandingan. Perbandingan itu ada seperti ini. Nanti akan menghasilkan nilai kalau dibandingkan. Kalau dia sama dengan, jadi ada 2. Penyebutannya juga biasanya beda-beda untuk setiap bahasa pemrograman, tapi yang lebih umum atau secara global itu seperti ini. 5 sama dengan 5. Hasilnya akan true atau benar. Berarti sama dengan 10. Nah, kalau ada tanda seru sama dengan, berarti itu bisa dikatakan tidak sama dengan. Seru itu tidak sama dengan 7. Berarti dia akan bernilai juga true. Ya kan? 10 apakah sama dengan 7? Tidak. Nah, kan? Berarti bisa jadi false. Nah, tapi 10 di sini adalah tidak sama dengan. Ini ya, berarti true nilainya. Kemudian hasil true lagi adalah 3 lebih kecil dari 8. Benar atau salah? Nah, 3 kurang dari 8. Benar kan nilai? Contoh balik lagi ya, ulang ya. 5 sama dengan 5, benar salah? Benar. Oke. 10 tidak sama dengan 7. Berarti 10-nya itu apakah sama dengan 7? Tidak, aneh, berarti benar. Nah, sekarang 3 kurang dari 8. Atau 3 itu lebih kecil dari 8. Benar atau salah? Satu kalimat ini. Ya benar, 3 kurang dari 8. Benar. Kemudian 12 lebih besar daripada 15. Benar nggak? Kalau kita masuk ke logika, 12 lebih besar daripada 15? Tidak, berarti dia salah. Oke, ya, karena ini lebih besar dari 15. Kalau dia 16 lebih besar 15 berarti sama dengan benar. Ya, dia bernilai benar, bukan sama dengan benar ya, mohon maaf. Kemudian di sini ada sebuah string. String apel, apakah sama dengan apel? True. Kalau di sini kurangi e atau ditambah e, berarti dia akan false. Jadi untuk yang aritmatika, untuk yang perbandingan ini, operator ini sangat penting untuk membuat sebuah keputusan dalam program. Jika nilainya 100, maka dia lolos. Jika nilainya di bawah 90, maka dia lolos. Tetapi jika dia nilainya di bawah 60, dia harus mengulang. Nah, kan seperti itu jika. Jadi ada sebuah operator perbandingan di sana. Masuk ke operator logika. Operator logika ini digunakan untuk menggabungkan atau membalikkan kondisi. Jadi ada true dan false. True, hasilnya true. Berarti logika ini N. Ini namanya logika N.
and atau dan ya, berarti keduanya harus bernilai benar. Keduanya harus bernilai benar, true dan true, itu akan menghasilkan true. True or false berarti keduanya bisa bernilai salah ataupun benar. Berarti hanya cukup satu saja. Ini bisa true kalau pakai or. Karena kalau kayak gini nih bisa kita sebut and dan 2. Kalau garis lurus 2 gini ini namanya or, berarti salah satu. Kalau true ya wajib dua-duanya bernilai benar. Contoh, saya makan bakso, ya kan? Keadaan true-nya seperti apa? Di sana pakai mangkok dan kemudian ada pentolnya atau ada baksonya. Nah, berarti benar saya makan bakso. Tetapi saya makan bakso, ya saya makan bakso, di dalamnya sana ada mangkok tapi tidak ada pentolnya atau hanya diisi oleh goreng atau tahu. Apakah saya masih bisa dibilang makan bakso? Masih. Karena apa? Karena saya masih ada mangkok sama kuah baksonya di sini, meskipun isinya tidak baksonya, ya kan? Kemudian kalau ada tanda seperti ini, tanda ini tadi ya, tanda apa ini namanya, tanda seru, ini akan bernilai not, berarti kebalikan. Kalau awalnya nilainya true kemudian dikasihkan ini, akhirnya dia akan menjadi not atau dibalik. 2 tanda seru kan gitu, berarti nanti hasilnya dia adalah min 2. Nah, kebalikannya, jadi nanti dia membalikkan nilai. Ini ada sebuah contoh, umur lebih besar 18 and, jadi ini ada satu kondisi true di mana umurnya dia 18 and punya SIM sama dengan true, ya kan? Berarti kalau mau punya SIM dia harus punya umur 18 sama sudah memiliki SIM. Nah, ini nanti bisa dikatakan dia akan bernilai kondisi true. Tetapi ketika dia jalan mobil, umurnya di bawah 18 dan punya SIM, berarti ada yang salah di umur. Nah, karena pembatasan ada di 18. Tetapi apalagi kalau di sini sudah tidak memenuhi atau di bawah 18, kemudian ini tidak sama dengan true atau tidak punya SIM, berarti ya otomatis false. Ini untuk logika, jadi hanya main logika. Operator ini membantu program membuat keputusan yang lebih kompleks. Jadi ada and, or, not sama ya cuma nih and, or sama not. And ada 2 kondisi yang harus terpenuhi, or salah satu kondisi terpenuhi, not dia akan membalikkan posisi dari kondisi yang di awal. Misalnya dia false, ya berarti hasilnya nanti true. Kalau dia true, hasilnya nanti false. Itu. Selanjutnya ada penugasan. Operator penugasan itu ya ini sama dengan plus sama dengan min sama dengan. Nah, untuk sama dengan ya berarti dia akan memberikan nilai hasilnya. Kalau plus sama dengan, ini dia akan melakukan sebuah penjumlahan. Penjumlahan berapa? Kalau plusnya 1 ya dia akan ada penjumlahan 1. Kalau plusnya 5 dia akan penjumlahan selama 5. Counter kalau min sama dengan, ya berarti dia akan nanti minus, mengurangi nilainya. Min 5 sama min sama dengan 1, ya berarti nanti hasilnya dia bisa jadi 4. Tapi kalau plus 5 plus sama dengan 5, awalnya adalah 5, dia nanti kena ini, dia kena si operator penugasan ini plus sama dengan, maka dia akan menambahkan 5. Jadi yang awalnya 5 dia akan menjadi 10. Operator ini adalah cara kita menyimpan dan mengubah data dalam sebuah variabel, yaitu tadi ya, sebuah kotak yang sudah dilabeli oleh tipe data. Oke, sampai di sini dulu untuk operator dalam pemrograman. Next kita akan belajar tentang struktur kontrol dalam pemrograman. Nanti ada jika maka, switch case, for loop, sama while loop. Terima kasih.
Jangan lupa masuk ke website Kuvita untuk mendapatkan materi ini. Jangan lupa juga kalau ada pertanyaan bisa di komen ataupun juga bisa di like sama di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.